17, agen khusus keluarga Tarukan. Kakak, maafkan aku. Handi ketakutan hingga terjatuh sambil menangis begitu melihat Dirga yang kali ini tidak melepaskannya. Kakak, tolong lepaskan aku kali ini. Seterusnya aku tidak akan berani datang lagi. Aku juga tidak akan meminta utangnya pada keluarga Tarukan lagi. Aku mohon, asal kamu lepaskan aku. Begitu mengungkit persoalan utang, Dirga pun bertanya lagi dengan penasaran. Sebenarnya utangnya pada keluarga Tarukan masih ada berapa banyak? Tidak banyak. Hanya beberapa miliar saja. Tidak mau, benaran tidak mau lagi. Saat ini, Handi mana berani mengungkit persoalan utang lagi, yang terpenting sekarang adalah mempertahankan hidupnya. Beberapa miliar. Setelah merenung sejenak, Dirga berkata, baiklah, kalau begitu biarkan keluarga Tarukan menebusmu dengan harga 2 triliun. Telepon dan panggil orang datang. Ingat, kali ini mereka harus membawa uangnya. Saat Handi menelpon ke rumah dengan bercucuran air mata untuk meminta bantuan, Dirga kembali duduk. Tampak seperti sebuah pedang yang berada di kegelapan yang menyendiri dan mendominasi. Kamu? Sri memandang Dirga dengan ribuan pertanyaan di benaknya, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana menanyakannya. Namun, satu hal yang dia yakini, kakaknya benar-benar mengirimkan seorang pendukung yang bisa diandalkan kali ini. Benar-benar bisa bangkit kembali dengan bantuan mereka. Akhirnya muncul secercah harapan pada tatapan Sri. Keengganan, keluhan, dan penderitaan selama beberapa tahun ini juga akhirnya menghilang dan kembali menjadi semangat dan bersinar. Saat ini, di kediaman keluarga Tarukan, seorang pria tua yang berambut dan berjanggut putih sedang minum teh sambil membaca Quran. Kemudian, dia tiba-tiba menerima telepon dari putranya, seketika wajahnya pun menjadi agak muram. Pria tua ini adalah ayah Handi dan kepala keluarga Tarukan, Juhandi Tarukan. Begitu mendengar putranya disandera, Tuan Juhandi pun panik dan marah. Karena dia berkecimpung dalam bisnis batu bara di tahun-tahun awal, jadi dia juga memiliki ratusan pembunuh bayaran yang siap siaga. Selama beberapa dekade terakhir, keluarga Tarukan yang selalu menyandera orang. Ini adalah kali pertama keluarga mereka yang malah disandera oleh orang lain. Bahkan berani menyandera putranya sendiri. Siapa penculik itu? Apa dia sudah bosan hidup? Siapa yang menyanderamu? Tanya Tuan Juhandi sembari berjalan ke depan meja kerjanya. Kemudian dia mengambil telepon bersiap memanggil seseorang. Keluarga Warsito! Ucap Handi dengan jujur. Maksudmu keluarga Warsito yang kita kenal? Tuan Juhandi tidak ingat. Memangnya di kota Segara ada keluarga Warsito lagi selain yang dia kenal? Ya, dia adalah orangnya Heri. Ucap Handi dengan ketakutan. Dia mengaku sebagai pendukung keluarga Warsito. 200 orang yang kubawa kemari pun dikalahkan olehnya. Ayah, jangan lupa saat ayah datang ke sini bawa juga agen khusus yang kita bayar mahal. Kemampuannya benar-benar menakutkan. Heri? Begitu Tuan Juhandi mendengar ucapan ini, tangannya pun gemetar dan saat putranya mengatakan bahwa 200 orang bawahannya telah dikalahkan, dia pun perlahan meletakkan teleponnya. Keluarga Tarukan mempunyai 300 lebih pembunuh bayaran dan seketika mereka langsung kehilangan 2/3-nya. Jika begitu, tidak perlu mengumpulkan sisa 100 pembunuh bayaran lagi. Aku mengerti. Tuan Juhandi mengakhiri panggilan dengan putranya, kemudian dia segera menghubungi orang lain. Master Danu, keluargaku dalam masalah. Cepat kemari. Setelah menunggu beberapa menit dengan cemas, sosok yang dipanggil Master Danu oleh Tuan Juhandi pun tiba. Tuan Juhandi, apa yang terjadi? Kenapa kamu memanggilku selarut ini? Master Danu adalah seorang pria berusia 50 tahunan, mengenakan jubah berwarna hijau dan memiliki temperamen yang luar biasa. Setiap pergerakannya seperti memiliki citra seorang master. Putraku disandera. Jelas Tuan Juhandi dengan singkat sembari menyiapkan mobil. Oh, orang itu bisa 1 lawan 100. Ucap Master Danu sambil menganggukkan kepala. Sepertinya aku sudah bertemu dengan orang hebat. Master Danu, apa kamu yakin bisa menang? Tuan Juhandi berkata dengan gelisah. Apa kita perlu memanggil orang lain juga untuk ikut bersama? Seusai Tuan Juhandi berbicara, Master Danu pun tertawa terbahak-bahak. Tuan Juhandi, jangan panik. Dia hanya seorang ahli bela diri biasa saja. Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa ahlinya kamu akan takut dengan pisau dapur, tidak peduli seberapa tajam pedangmu. Kamu tidak dapat menandingi kekuatan sihir. Seusai bicara, Master Danu melambaikan tangannya. Perabotan di sekitarnya seperti terseret dan terdengar suara tabrakan. Detik berikutnya, terjadi adegan yang mengejutkan. Meja, kursi, dan buku di ruang belajar seolah-olah tidak berbobot sehingga terbang melayang di udara. Ketika Master Danu menunjukkan keterampilan yang unik, Tuan Juhandi langsung kagum dan tercengang. Master Danu,
kamu benar-benar dewa. Master Danu terkekeh, lalu menarik Tuan Juhandi dan berkata, Tuan Juhandi, ayo pergi. Ini hanyalah masalah kecil. Cukup satu orang saja yang mengatasinya. Bab 18, Keterampilan Kecil. Sekitar setengah jam kemudian, Tuan Juhandi dan Master Danu akhirnya sampai di Villa Mewida atas awan. Ayah! Begitu melihat ayahnya, Handi yang sejak tadi gelisah akhirnya menjadi lega. Tadinya dia agak khawatir jika ayahnya tidak mau mengeluarkan uang sebanyak 2 triliun untuk membebaskannya. Entah apa yang akan dia lakukan jika begitu. Tuan Juhandi melihat sekeliling dan melihat ratusan pembunuh bayaran keluarga Tarukan yang berdiri dan tergeletak di bawah. Semuanya seperti kehilangan jiwa dan semangat juang mereka, sehingga hal ini membuatnya marah dan terkejut. Namun, untungnya putranya tidak terluka sama sekali. Agen khusus Danu, kamu juga datang. Begitu melihat Master Danu yang datang bersama dengan ayahnya, Handi menjadi sangat lega. Dia sudah melihat sendiri kehebatan dari agen khusus Danu. Agen khusus Danu adalah dewa sihir abadi yang sesungguhnya. Bagi orang biasa, keberadaan Master Danu seperti dewa hidup. Dirga, walaupun kamu mempunyai kekuatan yang bisa melawan 100 orang, memangnya kenapa? Memangnya kamu bisa melawan Master yang bisa mengendalikan sihir? Kamu akan mati kali ini. Dirga melirik mereka berdua. Setelah dia jalan melewati Tuan Juhandi, target terakhirnya terkunci pada Master Danu. Dia pasti adalah agen khusus keluarga Tarukan. Kamu harus berhati-hati. Sri berbisik mengingatkannya. Agen khusus adalah orang dengan kemampuan luar biasa yang dibayar mahal oleh sebuah keluarga dan diperlakukan dengan terhormat. Begitu keluarga menghadapi masalah, agen khusus keluarga akan bertindak untuk menyelesaikan bahaya. Pada zaman dahulu, ada adipati dan ribuan pengikut di kediaman. Meskipun mereka memiliki keterampilan yang biasa saja juga akan dipekerjakan dan dimanfaatkan. Saat ini, para keluarga terkemuka di kota Segara juga mempekerjakan agen khusus. Apabila terjadi perselisihan yang menyangkut kepentingan keluarga, mereka akan mulai bertarung. Bisa dibilang bahwa agen khusus keluarga sudah menjadi simbol kekuatan tersembunyi sebuah keluarga. Dirga bisa melihat bahwa orang ini juga merupakan kultivator. Karena guru Dirga adalah seorang petarung kuat yang telah melewati puncak kesengsaraan. Namun, setelah gagal melewati kesengsaraan, dia kehilangan akal sehatnya dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Baru setelah ini, dia kehilangan basis kultivasinya dan mendekam di penjara Pawana. Saat Dirga menatap Master Danu, dia pun sedang mengamati Dirga. Dengan kekuatan basis kultivasi Master Danu, dia tidak bisa melihat pergerakan energi sejati di tubuh Dirga. Jika begitu hanya ada 2 alasan, yaitu Dirga tidak memiliki energi sejati di tubuhnya dan hanyalah seorang seniman bela diri biasa atau kekuatan basis kultivasi Dirga melebihinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihatnya. Begitu Master Danu melihat bahwa usia Dirga sekitar 20 tahunan, dia yakin bahwa alasannya adalah yang pertama. Dia hanyalah orang biasa yang memiliki sedikit keterampilan. Setelah menilai kemampuan Dirga, Master Danu juga perlahan berjalan menghampiri Dirga dengan santai. 1 lawan 100, kemampuan yang sangat hebat. Master Danu berkata sambil berjalan menghampirinya dengan tersenyum. Aku ingin tahu siapa gurumu? Begitu ditanya mengenai gurunya, Dirga tersenyum dan berkata, Aku punya banyak guru. Jadi guru mana yang mau kamu ketahui? Master Danu pun tercengang dan bingung begitu mendengar hal ini. Memangnya kamu punya berapa banyak guru? Lebih dari 100. Master Danu menahan tawanya. Dia berpikir bahwa Dirga sedang berbohong. Memangnya siapa yang bisa memiliki banyak guru seperti itu? Bukannya akan jadi kacau? Dia berpikir bahwa guru Dirga seharusnya bukanlah orang yang begitu hebat. Makanya Dirga tidak menyebutkannya. Lupakan saja. Master Danu lanjut berkata. Karena keterampilanmu yang lumayan itu, sebaiknya kita berdamai saja. Asal kamu mau berlutut dan meminta maaf pada keluarga Tarukan, serta melayani keluarga Tarukan nantinya, maka aku akan melepaskanmu kali ini. Di mata Master Danu, dengan kemampuan dewa sihir abadi miliknya, dia memiliki kekuatan untuk melawan seniman bela diri biasa. Jika dia benar-benar melakukannya, pihak lawan jika tidak mati, setidaknya akan terluka parah. Jika Dirga bijaksana, dia akan langsung berlutut dan meminta maaf sekarang. Tuan Juhandi dan Master Danu ingin merekrutnya. Meskipun mereka masih marah, tetap saja dengan keterampilan yang Dirga miliki mereka juga bisa memberinya jalan keluar. Tidak boleh. Sebaliknya, Handi berkata dengan angkuh. Kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Bukankah tadi dia sangat sombong dan jago memukul? Kalau mau berlutut dan meminta maaf, setidaknya harus bersujud 100 kali. Begitu mendengar ucapan ini, Master Danu pun tersenyum dan berkata, Kamu dengar itu? Tuan Handi bilang kamu harus berlutut sebanyak 100 kali baru dia akan melepaskanmu. Kamu masih tidak mau cepat melakukannya?
Master Danu juga berpikir bahwa cara ini bisa untuk membunuh kesombongan Dirga. Selama Dirga mau berlutut sekali, maka dia bisa menginjak-injaknya selamanya. Kamu terlalu banyak bicara, omong kosong. Dirga menjawabnya dengan nada dingin. Apa yang membuatmu berpikir bisa bernegosiasi denganku? Apa kalian membawa uang yang kuminta? Tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau sampai kurang, jangan harap kalian bisa keluar. Apa? Begitu ucapan ini dilontarkan, seketika suasana kembali menjadi cemas. Bocah tengik ini masih berani keras kepala. Handi berkata dengan marah. Agen khusus Danu, cepat beri dia pelajaran. Anak muda memang berani bertindak gegabah. Tuan Ju Handi juga berkata dengan muram. Master Danu, ini waktunya untuk memberitahu pada anak ini betapa hebatnya keluarga Tarukan. Serang! Master Danu menganggukkan kepala dan berkata dengan suram. Aku memberimu kesempatan hidup, tapi sayangnya kamu malah menyia-nyiakannya. Lupakan saja. Karena kamu yang cari mati, maka hari ini aku akan memberitahumu betapa hebatnya kemampuanku. Di tengah pembicaraan, Master Danu mengangkat tangannya. Sebuah pedang tercabut dari belakang tubuhnya. Kemudian pedang itu membentang di udara, seperti panah tajam penuh busur. Pedang kekaisaran! Handi berteriak girang begitu menyaksikan pedang kekaisaran milik Master Danu lagi. Cepat penggal kepala anak itu! Sri tercengang begitu melihat pedang kayu itu bisa terbang di udara. Mungkinkah dia adalah kultivator legendaris? Sri ingat bahwa saat kakaknya memulai bisnis waktu itu, ada orang dengan kemampuan luar biasa seperti ini yang ingin mencari perlindungan dari mereka. Namun, sayangnya saat itu kakaknya hanya menyukai uang dan tidak tertarik dengan hal mistis seperti ini. Sekarang, setelah dia menyaksikan agen khusus keluarga Tarukan yang memiliki kekuatan seperti dewa, Sri pun menyesalinya. Jika saja saat itu keluarga Warsito juga mempekerjakan beberapa orang dengan kemampuan yang luar biasa seperti ini, bukankah akhir cerita mereka akan lebih baik? Semuanya sudah berlalu. Saat Master Danu mengayunkan pedang terbang itu, dia tidak tergesa-gesa untuk menyerang, tampaknya dia masih ingin menikmati keterkejutan dan ketakutan lawannya. Sayangnya, raut wajah Dirga biasa saja, dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Apa kamu ketakutan? Ucap Master Danu dengan senyuman dingin. Pedang telah tercabut, jadi tidak ada gunanya lagi kamu menyesal sekarang. Aku akan mengajakmu menguji pedang hari ini. Serang! Master Danu berteriak sehingga pedang yang terbang di sampingnya melesat. Seperti meteor yang menghancurkan langit malam. Hati-hati! Sri menjerit ketakutan untuk memperingati Dirga. Jangan panik, ini hanya keterampilan kecil saja. Selesai bicara, Dirga melangkah keluar dan muncul cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Cahaya itu menyembur keluar dan menyinari seluruh ruang tamu yang gelap.